Ya pemirsa, tangkap tangan pejabat negara sering terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana KPK melakukannya? Kita akan langsung berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Selamat malam Bang Saud. Kemarin OTT dilakukan, kemudian hari ini pemeriksaan masih berjalan. Bang, dari pengalaman Anda sebagai mantan komisioner KPK, apa kira-kira yang sedang terjadi di ruang pemeriksaan saat ini, Bang? Ya, semua bukti-bukti yang mereka dapat mulai dari proses, ini kan pasti dari awalnya dari whistleblower ya, apakah itu masyarakat atau orang-orang di kementerian yang memberikan laporan, kemudian itu didalami, disimpulkan, perlu melakukan penyelidikan, dan kemudian penyelidikan itu tetap putusan dari pimpinan KPK. Dari proses penyelidikan itu pun pimpinan sebenarnya sudah melihat nih siapa nih yang bakal terkena langsung, dan di situ ketika kemudian penyelidikan dilakukan, ternyata terjadi peristiwa pidana lagi sehingga itu yang disebutnya OTT. Nah, tentu mereka setelah diambil, dijemput, kemudian nanti akan ada klarifikasi karena ada batasan waktu 24 jam untuk kemudian mereka expose ke pimpinan KPK, penyelidik expose untuk kemudian mereka memastikan bahwa ada peristiwa pidana dan kemudian masuk ke penyidikan. Jadi kita tunggu beberapa jam ke depan. Di dalam itu tentu sedang ditanya-tanya ini gimana, siapa berbuat apa, siapa membantu, dari sekian banyak yang dipanggil itu kan nanti ada yang membantah, ada yang membenarkan, ada yang mengklarifikasi, ada yang peranan utama, ada yang hanya menerima perintah-perintah dan seterusnya. Kita lihat aja apakah semua yang dipanggil atau diambil itu akan harus bertanggung jawab, nanti dilihat. Dan dari sana nanti baru kita bisa lihat konstruksi kasusnya. Kalau sementara ini yang terungkap ke permukaan katanya izin K3 yang dilakukan dan pemerasan, which is itu sangat tragis sebenarnya karena K3 itu keselamatan kerja. Seorang ibu sedang menunggu suaminya di rumah, kalau di kantornya itu keselamatan kerjanya tidak terjamin, tentu kita menjadi seorang menteri yang sangat sangat tidak baik lah. Kok bisa sampai tawar-menawar dari sisi keselamatan kerja, karena itu ada ISO-nya, ada standar internasional. Gitu dulu, Mona. Ya, menyangkut keselamatan buruh dan pekerja ya, Bang Saud, sehingga ini benar-benar harus menjadi perhatian seluruh aparat penegak hukum. Jadi saat ini status terperiksa sudah bisa dipastikan status hukumnya adalah tersangka atau bagaimana, Bang? Nanti diputuskan habis ekspos. Nanti kan setelah penyelidik memanggil ini, memeriksa, karena KUHP kan begitu ya, sebelum dia diputuskan untuk jadi tersangka kan dia harus diklarifikasi, ditanya pertanggungjawabannya, apakah betul Anda begini, walaupun sebenarnya kalau kita ambil sepeda motor itu juga kita nggak tahu tuh apa memang ada dia tidak menerima uang tapi sepeda motor, kita nggak tahu ya, penyelidik yang tahu karena dia tidak memakai sarana-sarana perbankan umpamanya. Nanti mereka yang paham, tentulah barang disita itu ada kaitan dengan perkaranya. Jadi sekali lagi bagaimana itu menjadi bisa diputuskan nanti siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab dan pasal berapa yang harus dikenakan. Kalau ini pemerasan ya itu kan biasanya pasal 12E atau apa. Karena ini kan perizinan ya, bukan soal pasal 2 pasal 3 kerugian negara. Jadi kita tunggu juga perbuatan yang bersangkutan. Cuman yang kita hanya menyayangkan aja wamennya ini nggak paham pesan presidennya, kira-kira gitu. Oke, Bang Saud, ini tadi kan kita sudah melihat sama-sama barang bukti yang dipamerkan, ada banyak sekali moge, kemudian juga belasan mobil begitu. Nah, barang bukti yang dihadirkan ini adalah barang bukti terkait dengan pemerasan sertifikasi K3 atau seluruh aset yang dilaporkan ketika menjabat sebagai Wamenaker? Oh enggak, nanti kan dia sebenarnya penyelidik udah bisa memahami sebenarnya itu mobil apa tuh gitu. Kalau kemudian mereka memulai penyelidikan tuh biasanya menyangkut person itu diklarifikasi. Bagaimana LHKPN-nya, bagaimana sebelumnya, itu nggak menjadi suatu yang menjadi pertanyaan kalau mereka bertindak di luar dari yang harus ditanggungjawab. Nah, menjadi pertanyaan sebenarnya kan kalau dia bulan Oktober kemarin kan berarti belum ada 1 tahun ya, baru Oktober nanti 1 tahun. Jadi cukup banyak juga itu kalau memang itu ada kaitan dengan tugas-tugasnya atau ada kaitan dengan transaksi yang dia lakukan sehingga kemudian KPK harus menyita itu. Mereka yang lebih paham, kita tapi selalunya ada kaitan tentunya.
nggak juga barang yang tidak ada kaitan dengan potensi tindak pidananya, Karena jumlahnya transaksionalnya, banyak kira-kira sekali gitu. Bang, karena itu juga menjadi pertanyaan publik, apakah sebanyak itu yang diterima selama beberapa bulan ini menjabat sebagai Wamenaker? Ya kalau dia bicara kementerian kan tentu dia juga menyangkut beberapa industri-industri di Indonesia kan. K3 itu kan semua industri jasa, industri konstruksi, terus kemudian semua segala macam bangunan yang memakai syarat-syarat keselamatan dan keamanan kerja kan itu se-Indonesia. Kalau dia tingkat apa namanya keinginannya untuk ngambil banyak tuh bisa jadi ya bisa jadi tuh dari selama dia bertugas 9 bulan ini nanti kita lihatlah penyidik bisa menjelaskan itu nggak ke publik gitu atau itu barang-barang pribadi dia gitu apakah memang yang bersangkutan selama ini hobinya sepeda motor ya kita nggak bisa juga kan kalau hobinya dia kan berarti mulai dari kalau sepeda motor itu kan berarti mulai kuliah atau mulai apa dia hobi sepeda motor nggak boleh diambil dong kalau itu nggak ada kaitan dengan miliknya dia sebelum kejadian perkara itu. Tetapi sekali lagi penyelidik pasti sudah memahami ya model transaksi apa yang dilakukan dikaitkan dengan perolehan benda yang dia miliki sekian banyak itu. Jadi it could be happen karena memang di Indonesia itu industri kan cukup banyak itu ditangani soal tenaga kerjanya kan kementerian. Tapi bagaimana itu koordinasi dengan menterinya karena dia wamen itu sisi lain lagi mungkin. Anda melihat OTT ini seperti apa ya? Seperti hadiah seperti itukah Bang Saud? Sebelumnya Anda meragukan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi, tapi melihat OTT semalam ini sepertinya ada optimisme ya dalam tubuh KPK. Ya, sementara kita bisa menyimpulkan begitu karena bagaimanapun kan KPK sekarang di bawah presiden. Presidennya hampir setiap hari di mana ada kesempatan dia bicara anti korupsi, bahkan memarahin orang. Awas lu ya, gua kejar lu sampai ke mana ke Afrika segala macam. Nah, itu kan bukan buat Mona itu ancaman itu, bukan buat saya kan. Kita bukan penyelenggara negara, kita bukan tukang suap. Ancaman peringatan Pak Presiden dalam hal ini ya ditujukan kepada menterinya. Cuma menterinya kok nggak paham gitu loh, ya kan? Ya tentulah KPK akan pada core bisnisnya dia. Oh ini presidennya nih udahlah ya kalau memang gitu ya kita nggak usah ragu-ragu. Jangan-jangan juga kita nggak tahu apakah dia harus memberitahu dulu, Pak ini menteri Bapak mau kita ambil, kita nggak tahu apakah seperti itu gitu ya. Dari partai yang sama pula ya? Iya, tapi sebenarnya kalau melihat perintah presiden udah jelas, ya ini semuanya kementerian harus diawasi oleh KPK untuk kemudian setiap laporan yang masuk harus didalamin gitu. Tinggal beberapa nanti saat lalu Bang Saud bukti. sempat ada informasi OTT KPK kok jadi sepi gitu. Sepertinya KPK melempem lagi. Nah apakah ini juga salah satu bentuk respons dari pemerintah Indonesia pertanggungjawabannya ke publik? Ya bisa jadi begitu karena kemarin kan dalam laporan kuartal kedua ya kemarin itu kan kuartal kedua itu kan mereka mengatakan minta maaf ya kami baru satu tahun ini baru bikin OTT 2 gitu tapi mungkin di kepala mereka udah ada rencana nih tenang aja nih udah ada daftar nih tinggal gue urut-urut aja nih tapi kan sebenarnya sebagai penyelenggara negara kan KPK bicara seperti itu presiden bicara seperti itu. Ya udahlah, stop berhenti korupsi sekarang juga. Mau apa lagi gitu? Udah. Kalau sebelumnya kita nggak pernah dengar presidennya bicara begitu, sehingga kita bisa main-main. Sekarang kan enggak. Komitmen presidennya jelas. Setiap ngomong dia ngomong begitu ya. Dan kemudian kok menterinya nggak paham, saya nggak ngerti deh ya. Harus gimana lagi nih kalau saya presiden? Oke, Bang Saud, bukan hanya wamennya saja, ada 14 orang yang juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan dalam KPK. Nah, apakah ini tampaknya bukan aksi individu Wamenaker seorang ya? Ini sepertinya juga satu orkestrasi atau bisa dibilang sindikat ya penyelenggara negara yang juga terlibat dalam pemerasan sertifikasi K3 ini. Ya, menteri baru masuk itu tenaga kerja dia bergerak kemana-mana kemarin itu bagus dan ada kinerja yang dia buat saya dengar juga tadi Mensesneknya bilang begitu
menterinya juga bilang begitu. Tapi kan itu nggak cukup. Anda bukan berarti kemudian ada prestasi terus kemudian bisa ngambil uang sembarangan, nggak begitu. Jadi kalaupun dia mau katakan mengambil, dia sudah pasti nggak kerja sendirian. Di kementerian itu kan ada eselon 1, eselon 2, eselon 3 sampai eselon 4 itu terkait dengan core bisnisnya di kementerian. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Enggak, tentu tidak menteri yang berjalan kemana-mana kan. Dia berada di istananya, di singgasananya. Kemudian protokol-protokol juga ada. Jadi nggak heran kenapa kemudian ada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang mulai dari eselon 1 sampai eselon terbawah. Nanti kan kelihatan tuh siapa yang lebih dominan di situ. Jangan-jangan juga Pak Menterinya nggak paham tentang kayak gituan. Tetapi ketika ada peluang, ketika dia membaca case, loh ini ada peluang, kemudian menterinya membahas sesuatu dengan stafnya, benar stafnya tidak mengatakan jangan Pak gitu. Kecuali kalau nanti kita bisa jangan Pak ini berbahaya, kita perlu ini perlu ini. Nah itu kan kelihatan nanti kerjasamanya seperti apa. Nanti kan kelihatan tuh dalam meeting-meeting, dalam kebijakan-kebijakan, dalam disposisi-disposisi. Nanti kan akan ada penggeledahan tuh. Terus kemudian pengusaha juga sudah ditanya, kenapa kamu begini? Iya Pak, saya sebenarnya ingin mengikuti keselamatan kerja. Tetapi kemudian kami masih ada masalah dengan investasi infrastruktur tentang umpamanya perlistrikan atau pemadam kebakaran atau kesehatan. Sehingga kemudian kementerian bukan lama-lama menegur atau membantu, malah memberatkan pengusaha. Kalau pengusaha kan ingin bisnisnya jalan, jadi kita bukan malah mengarahkan mereka, kok malah jadi meminta beban mereka jadi biaya ekonomi tinggi. Ini yang saya bilang dia nggak paham, presidennya ngomong setiap hari tentang bagaimana daya saing, bagaimana ekonomi lebih baik, bagaimana kita di Uni Eropa dan seterusnya. Masuk ke BRIC lagi, ini kan harusnya ada di kepala seorang menteri bahwa ini kerjaan saya ini ada kaitan dengan investasi. Kok begini cara membina investor, kok begini cara membina pengusaha, minta terus kemudian kita nggak tahu ya motor-motor itu apakah bentuk apa namanya dia nggak minta uang atau apa, nanti silakan penyelidik yang menjelaskan ke publik. Tetapi mereka menyita berarti itu ada kaitan dengan transaksinya gitu Mbak Mona. Oke. Anda menyinggung terkait dengan sertifikasi K3. Kami akan tampilkan untuk Anda pemirsa seperti apa sebenarnya definisi dari sertifikasi K3 ini dan juga bagaimana cara mendapatkan serta siapa saja, lembaga-lembaga mana saja yang menerbitkan sertifikasi ini. Jadi sertifikat K3 ini adalah bukti pengakuan atas kompetensi seseorang dalam bidang K3. Juga sering dijadikan syarat wajib bagi perusahaan untuk memenuhi regulasi perundang-undangan terkait K3. Nah, cara mendapatkan sertifikat K3 ini antara lain mengikuti pelatihan K3, memilih pelatihan yang sesuai dengan jenis sertifikasi yang diinginkan, kemudian setelah lulus ujian maka lembaga sertifikasi terkait akan merilis atau mengeluarkan. Nah, jika lulus Anda atau individu ataupun perusahaan akan mendapatkan sertifikat K3 dari lembaga sertifikasi tersebut. Kemudian lembaga-lembaga mana saja yang bisa menerbitkan sertifikat K3 ini antara lain Kementerian Ketenagakerjaan yang menerbitkan sertifikasi K3 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang menerbitkan sertifikasi kompetensi kerja termasuk sertifikasi K3. Oke. Baik. Bang Saud, jadi Anda tadi maksudnya adalah praktik transaksional seperti ini bukanlah pola-pola yang baru ya. Ini adalah hal-hal lama yang sudah biasa terjadi di kementerian dan mungkin di instansi dan lembaga-lembaga lain ya Bang? Karena ini terkait dengan pengurusan perizinan. Iya, itu kaitannya di situ ya dengan perizinan. Ya, yang selalu saya bilang perizinan terpadu satu pintu, kemudian jendelanya banyak itu loh, ya kan? Jadi sehingga kemudian ada transaksionalnya. Jadi kalau sertifikasi, apakah itu dalam pengertian keahlian sertifikat seseorang bahwa dia kompeten untuk bicara sebagai katakanlah pimpinan atau leader ataupun focal point dari yang disebutnya keselamatan kerja itu, ini memang sering jadi masalah di banyak tempat karena memang dia satu struktur organisasi harus ada yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan kerja, dan itu harus paham dia tergantung di mana dia bekerja. Kalau umpamanya di bidang kimia gimana, kalau di bidang telekomunikasi gimana,
Kalau di bidang-bidang lain juga begitu. Nah, sertifikasi-sertifikasi ini kan sebenarnya edukasi. Nah, kalau Anda bicara edukasi, ini sama dengan ijazah palsu juga nih kan jadinya. Iya kan? Hmm, Yang harusnya nggak dapat ijazah, jadi dapat ijazah itu. hmm. Iya kan? Nah, jadi maksudnya gini loh, kalau umpamanya kemudian sertifikasi itu dipalsukan, kemudian atau di markdown atau sehingga syarat-syarat keselamatan dan kerja itu, keamanan kerja itu diturunkan, ini kan mengancam pekerja. Ini mengancam ibu-ibu yang di rumah menunggu suaminya lagi kerja di lingkungan kerja yang tidak dipahami karena pengawasnya tidak tersertifikasi bahwa harus melakukan kalau lingkungan kerja seperti ini harus ada ini gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa ya political will kita untuk kemudian menata pekerjaan menjadi lebih kompetitif karena ini kaitannya dengan investasi juga tentunya karena orang asing juga Iya. banyak bekerja di Indonesia Hmm. ya jadi bahan tertawaan juga nih udah aja kamu pergi sana nanti 2-3 hari nggak usah kursus juga kamu dapat sertifikat misalnya gitu Hmm. ya itu kan jadi bahan-bahan omongan kan Iya. dan itu kan jadi menurunkan indeks persepsi korupsi Iya. kan itu yang Kredibilitas kita kita juga. paham Hmm. iya ya. Oke Bang Saud, jadi maksud Anda bukan hanya saja di Kementerian Ketenagakerjaan ya, di lembaga lainnya, instansi manapun yang menerbitkan perizinan dan lain-lain ini sepertinya menjadikan proses perizinan ini alat tukar atau alat transaksi ya? Iya, dan itu yang saya anggap karena memang ini secara apa ya lebih intangible ya. Kan ini intangible kan knowledge ya, knowledge dan kertas ya. Agak beda kalau umpamanya di situ ada bendanya umpamanya minyak atau apalah gitu atau membangun menara gitu apa. Ini kan sertifikat, tapi sebenarnya yang dirusak itu sebenarnya sangat intangible karena ini knowledge, karena ini manusia, ini SDM yang dalam teori-teori pun nggak gampang juga untuk seorang punya passion menjadi seorang ahli K3 itu passionnya nggak sembarang loh. Nggak banyak kalau saya lihat juga orang punya minat untuk di K3 karena dianggapnya itu sesuatu yang ya udahlah gitu kalau di ini ada pemadam kebakaran harus ada tangga terus kemudian ada dan lain-lain yang penting kita bisa berproduk padahal itu yang paling utama di dalam makanya disebutnya keselamatan dan kesehatan kerja. Ya gimana kalau kerja nggak selamat, nggak sehat? Ini makanya negeri kita terpuruk dalam persaingan, kan begitu Mbak. Oke, Bang Saud, kalau tadi Anda sebutkan ini bukan pola baru ya, ini sistem yang sudah lama hanya dilanjutkan saja ya oleh siapapun yang menjabat saat ini. Apakah ini membuka peluang juga KPK untuk nantinya memeriksa mungkin pimpinan dari wakil menteri ataupun mantan wakil menteri yang menjabat sebelumnya? Ya, di periode lalu saya juga pernah berkunjung ke sana. Kita bicara tata kelola ya, bagaimana mereka agar berintegriti di dalam tata kelola. Jadi nanti setelah ini nanti KPK juga harus masuk lagi ke tata kelola, menginstruksikan kepada mereka ini yang harus dilakukan, ini bolong-bolong, ini yang harus dibenahi. Terus bagaimana menteri sebenarnya menteri kan harus men-challenge wakilnya. Hopefully menteri juga memahami apa yang dilakukan oleh wakilnya. Kalau nggak memahami tentu ada satu komunikasi yang tidak baik nih. Ini pembelajaran buat pemerintahan Prabowo bagaimana menteri dan wakilnya ini kan sebenarnya saling belahan hati satu sama lain. Jadi artinya dia harus check and balance satu sama lain. Baik ya kita jaga-jaga ya, kita bagi kerja ya, kita nggak usah transaksional dan seterusnya. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya bisa menetapkan apa namanya ke KPI masing-masing gitu ya, membagi kerja kemudian menjalankan pekerjaan masing-masing sehingga kemudian kita bisa menjawab tantangan-tantangan tata kelola yang dibuat oleh KPK, tidak hanya penindakan. Kalau hanya penindakan kemudian bisnis prosesnya tetap kayak seperti lalu ya nanti tinggal nunggu penindakan berikutnya gitu. Dan modus-modusnya ya saya pikir ini di kementerian yang lain akan beresiko karena by definition kan indeks persepsi korupsi 37. Jadi masih most likely di kementerian lain juga punya risiko yang sama ini Mbak Mona. Oke, dalam mengusut dugaan kasus korupsi seperti ini Bang Saud, apakah KPK juga akan mendalami keterlibatan swasta mungkin dalam hal ini? Dan kalau iya, apakah tidak akan mengundang kekhawatiran dari pihak-pihak lainnya untuk bertindak sebagai whistleblower, Bang?
Oh ya, enggak, nanti kita harus didorong. Model whistleblower kan bisa tertutup, bisa terbuka. Jadi kalau memang nanti ada pengusaha atau yang lain sudah ngalamin, mereka mungkin tidak akan mengaku atau memberitahu karena memang itu kan berarti menyuap. Dia memberi, ya. Penerimanya dihukum, ya penerimanya dihukum. Tapi menurut saya, ya oke, ini sudah penindakan, tinggal ke warning buat kita semua berhenti untuk kemudian kalau kita mau ini berlanjut menuju kepada tata kelola yang baik, ya sekali lagi KPK juga harus menjaganya dan melakukan pembinaan tata kelola yang baik, sehingga kemudian kalaupun ada pihak-pihak swasta yang sudah pernah melakukan itu berhenti. Dan saya bisa membayangkan bagaimana kalau saya membangun industri, tapi saya tidak memenuhi syarat, kemudian baik orang-orangnya maupun strukturnya, infrastrukturnya, kemudian itu bisa ditransaksionalkan karena Kementerian Tenaga Kerja tidak melakukan pembinaan dari sisi sertifikasi, ya kita hanya bisa mengatakan ya yang harus lebih bertanggung jawab tentu di dalam suatu negara ya pemerintahnya, kementeriannya, karena dia ditugasi, digaji untuk menangani itu. Jadi KPI-nya apa? Ya mereka harus buat key performance indicators ke depan itu tersertifikasi sekian orang dengan umpamanya tingkat nilai bla 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 bla, sehingga kemudian hari ini OTT hari ini berdampak untuk menciptakan tata kelola sertifikasi K3 yang baik, yang kemudian mendorong semua industri melaksanakan yang disertifikatkan kepada mereka, karena kan dia disertifikatkan kan supaya membina keselamatan kerja di lingkungannya kan. Oke. Itu dia. Bang gitu, Saud, Mbak. terakhir Bang Saud, sebagai mantan komisioner KPK, bagaimana Anda melihat sosok satu aktivis yang sebelumnya sangat keras gitu menyuarakan anti korupsi, kemudian ia masuk dalam satu labirin kekuasaan sampai akhirnya berputar haluan dalam waktu yang sangat singkat? Ya itu tadi ya, karena memang kekuatan kekuatan itu cenderung bisa disimpangkan gitu, power itu cenderung disimpangkan. Jadi seseorang bisa saja salah, seseorang bisa saja lupa. Jadi kalau kita kenal di waktu lalu dia baik gitu ya, kemudian dia kecebur atau dia lupa, at the end kan saya selalu mengatakan setiap orang itu harus terbang, ibarat elang yang terbang sendiri, dia berkelahi dengan lingkungannya. Apakah dia kalah dalam perkelahian itu? Kita tahu yang bersangkutan selama ini selalu bicara integrity, confident, mengucapkan planning dalam kaitan integritas, rencana-rencana dan seterusnya. Tetapi ketika kemudian diberi kekuasaan, kemudian dicenderung disimpangkan, itu kan teorinya umum. Apakah dia nanti masuk kategorinya hanya karena kebutuhan, atau karena sistemnya, atau karena greedy, karena opportunity, nanti kita bisa lihat. Sampai motor gitu banyak, ya Mbak Mona jabarin aja tuh, masuknya di mana tuh, ya kan? Jadi sekali lagi itu nanti kita lihat KPK yang memutuskan lah. Kita tetap harus berpikiran bahwa semua orang itu adalah baik sampai dia bisa menentukan dirinya sendiri karena perbuatannya sendiri. Gitu Mbak Mona. Baik, terima kasih Bang Saud mengingatkan saya statement Lord Acton ya, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Terima kasih Bang Saud telah berbincang bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, kami akan jeda dulu untuk azan maghrib. NTV Prime akan segera kembali.